7 Fakta Kiai Haji Imaduddin Utsman, ulama Banten yang mempertanyakan nasab habaib di Indonesia. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani makin banyak dibicarakan di jagat media sosial. Pidato dan pernyataannya mendapatkan tanggapan luas tokoh dan ulama. Terkait tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang mempertanyakan nasab habaib Balawi di Indonesia menjadi topik paling luas dapat respon publik. Ternyata, Kiai Haji Imaduddin Utsman punya argumen ilmiah yang kini terus jadi perbincangan jagat media sosial dan dunia akademik. Dalam jejak kesehariannya, Kiai Haji Imaduddin Utsman punya beberapa kisah hidup yang perlu dipahami publik secara luas. Berikut ini 7 fakta Kiai Haji Imaduddin Utsman, ulama Banten yang mempertanyakan nasab habaib di Indonesia. 1. Lahir dari keluarga ulama. Kiai Haji Imaduddin lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1976 di Kampung Cempaka Kresek, Tangerang, dari ayah Ki Sarman dan ibu Hajah Syuarah. Ia adalah pribadi yang baik, sederhana, jujur, karismatik dan dermawan loman. Kiai Imaduddin Utsman ini terbilang memiliki garis keturunan yang bagus dan soleh hingga ada pertemuan leluhurnya dengan leluhur Kiai Haji Ma'ruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu di Raden Wiranegara atau masyhur dikenal Syekh Ciliwulung bin Raden Arya Wangskara, sang pendiri Kersyiaan di Tangerang abad 17 Masehi. 2. Pendidikan dengan kualifikasi yang jelas. Kiai Haji Imaduddin Utsman tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Negeri SDN Kresek 3, dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN Kresek, kemudian belajar di Madrasah Aliyah MA Ashabul Maimanah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain, Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, sekarang UIN Banten, Sarjana Agama, serta Institut Ilmu Al-Quran, IIQ, Jakarta dan memperoleh gelar Magister Agama. 3. Kiai Imaduddin adalah cicit murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Imaduddin Utsman telah memperoleh ilmu dari ulama yang utama di zamannya yaitu Kiai Haji Syanwani bin Abdul Aziz, dari Kiai Haji Sanja bin Kasmin, dari Kiai Haji Mufti Asnawi, dari Kiai Haji TB Hasuri bin Thohir, dari Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Amin, dari Kiai Haji Bustomi bin Jasuta, dari Kiai Haji Rafiuddin, dari Kiai Haji Rusdi, semuanya dari Banten, dan dari Kiai Haji Hasan Basri Karawang Jawa Barat, dari Kiai Haji Solahuddin Kaliwungu, dan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Baits Al-Katani Al-Iskandari Mesir. Guru-gurunya ini jika dilihat dari ketersambungan sanadnya adalah cucu murid dari Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Zahid Al-Hafiz Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, seperti Kiai Haji Syanwani murid dari Abu Yasidik Kombong Baros, dan Abu Yasidik murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan demikian, Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah cicit murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan cicit secara nasab biologis. Sanad ilmu dan agama ini diperoleh dengan rihlah dan mujahadah dari kiai-kiai yang berasal dari Serang Banten, Tangerang, Kerawang, Magelang dan Mesir. 4. Ngaji di berbagai pesantren yang sanad ilmunya tinggi. Ulama asal Tangerang ini menempuh pendidikan agama Islam melalui berbagai macam pondok pesantren yang ia jajaki, di antaranya Pondok Pesantren Cidahu Pandeglang, Pondok Pesantren Daar Al-Falah, Rengas Dengklok Karawang, Pondok Pesantren Al-Wardayani di Sukabumi, Pondok Pesantren Pertapan di Binuang Serang, Pondok Pesantren Gaga di Kronjo, Pondok Pesantren Buni Ayu di Balaraja, Ruwak Al-Azhar di Iskandaria, Mesir. 5. Kiai Imaduddin aktivis kader NU Tulen. Imaduddin Utsman Al-Bantani dikenal aktif terlibat dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Diketahui pada 2006 hingga 2011 ia dipercaya menjadi Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kresek. Pada 2018 ia didapuk untuk menjabat sebagai Wakil Khatib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Mulai 2020 hingga saat ini, Imaduddin tengah menjabat sebagai Ketua Rabithah Mahid Islamiyah RMI Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU, Banten sekaligus penasihat generasi muda Nahdlatul Ulama GMNU Provinsi Banten dan Rijalul Ansor Kabupaten Tangerang. 6. Penulis produktif yang dahsyat. Beberapa karya tulisnya diantaranya Kitab Al-Ta'aruf fi Muqaddimat Ilm Al-Tasawuf Bahasa Arab, Ilmu Tasawuf, Al-Nel Al-Kamil fi Syarmat Al-Awamil, Bahasa Arab, Ilmu Nahwu, Al-Qaul Al-Mufid fi Hukmi Al-Mukabir Al-Sot fi Al-Masajid, Bahasa Arab, Fikih tentang Hukum Speaker, Al-Qaul Al-Labib fi Hukam Al-Talakub bi Al-Habib, Bahasa Arab, Fikih tentang Hukum Bergelar Habib Tuhfat Al-Nazirin, Bahasa Jawa tulisan Pegon, Ilmu Mantik, Fat Al-Ghafur fi Abyat Al-Buhur, Bahasa Arab, Wazan Syair Arab, Ilmu Waris Terjemah Matan Al-Rahbiyah, Bahasa Indonesia, Ilmu Waris Sejarah Pendiri Tangerang,
Raden Arya Wamsakara, Bahasa Indonesia, Sejarah, dari Banten ku sebut namamu, Bahasa Indonesia, Novel. 7. Era PBNU Gus Yahya, Kiai Imaduddin jadi anggota Lembaga Bahsul Masail PBNU. Sesuai SK PBNU nomor 31-A.I, tanggal 4 Maret tahun 2022 dan ditandatangani oleh Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, Khatib Am Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, dan Sekretaris Jenderal PBNU H. Saifullah Yusuf, Kiai Imaduddin masuk dalam jajaran pengurus LBM PBNU. LBMNU, sebagaimana termaktub dalam bab 5 pasal 17 ayat 6 Anggaran Rumah Tangga ART PBNU, bertugas membahas masalah-masalah maudhu'iyah, tematik, dan wakiyah aktual yang akan menjadi keputusan PBNU. Itulah 7 fakta dahsyat tentang sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang dikutip dari berbagai sumber update.